Oke, selamat datang kembali di channel saya. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari setup dasar dari sebuah WordPress serta setup dasar dari Elementor. Nah, pada video sebelumnya juga sudah dijelaskan mengenai apa itu fungsi kontainer dan apa saja yang ada pada menu-menu widget ini. Nah, di sini kita lanjut untuk video dari pembuatan homepage. Oke, kita lakukan pengaturan terlebih dahulu agar homepage yang kita buat di sini tampil di front end website kita. Oke. Jadi tampilan front end sebelum kita lakukan pengaturan itu adalah seperti ini. Oke. Kita masuk ke menu dashboard dari WordPress, tapi sebelumnya kita klik publish, kemudian klik back. Nah, kita sudah ada di dashboard menu WordPress. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pengaturan atau setting pada menu reading ini. Klik menu setting, kemudian klik reading. Nah, pada settingan your home display, homepage display, teman-teman silahkan pilih a static page, select below, kemudian select homepage-nya itu adalah home yang tadi kita sudah buat. Atau sebelumnya kita sudah buat page-nya. Oke. Setelah itu klik menu save. Nah, sehingga halaman yang menjadi halaman utama pada website kita itu adalah halaman home. Coba kita refresh di sini. Oke, blank. Artinya website kita sudah menampilkan halaman home yang sudah kita buat tadi. Oke. Kita lanjut ke home-nya atau page home-nya. Kita select menu page, kemudian di sini kita cari menu home-nya, kemudian edit with Elementor. Oke, sebelumnya saya akan ulangi lagi ketika di sini sudah ada dua buah kontainer ini. Saya ulangi biar dari step awal. Kita lihat dulu apa sih yang ada pada wireframe dari website kita. Yang pertama itu ada section hero, kemudian yang kedua itu adalah section service, kemudian yang ketiga itu adalah section data, kemudian yang keempat itu adalah section service detail, kemudian ada call to action, kemudian yang terakhir itu adalah halaman atau section dari testimoni. Untuk yang pertama ini kita akan membuat dua buah kontainer di dalam home, yang dimana yang kontainer yang di kiri itu kita gunakan untuk mengisi teks dan button, kemudian kontainer yang di kanan kita gunakan untuk mengisi gambar. Oke, kita masuk ke halaman atau kanvas Elementor home-nya. Kita klik di sini home, add new container, kita pilih flexbox, kita pilih yang dua bagian ini. Nah, kemudian pada kontainer yang pertama kita akan mengisi teks heading. Kita drag teksnya, kemudian sampai di sini. Kemudian ada apa lagi? Kita lihat ada teks. Oke, ada teks. Kita tambahkan, klik tambah. Kemudian teks editor, kita tambahkan teks editor. Kemudian di bawahnya ada button. Oke, kita cari button. Tambah. Cari button. Oke, ini button. Kemudian ditambah. Kemudian di kontainer yang di kanan kita isi dengan image. Oke. Nah, artinya kita sekarang sudah memiliki struktur dari hero section. Sudah sama.
ada heading, kemudian teks, kemudian ada button, kemudian di sebelah kanannya itu ada gambar. Oke, sudah. Jika sudah, kita akan lakukan pengaturan di awal. Pengaturan di awal yang saya lakukan mungkin di sini dari segi kontainer utamanya. Kontainer utamanya itu kita lakukan pengaturan dari stylenya, yang dimana warna backgroundnya akan saya rubah menjadi warna abu-abu. Abu-abunya seperti ini. Mungkin silahkan disesuaikan saja. Abu-abunya adalah saya pakai dengan kode warna atau heksa warna F5 F5 F5. Oke. Sudah. Setelah itu bagian teks ini saya akan sesuaikan. Saya ambil teksnya di sini, saya copy, kemudian di sini pastenya di sini ya, di bagian boxnya, biar tidak mengganggu code yang ada di bagian kanvasnya. Kemudian di sini juga akan saya copy, kemudian saya paste bawa ke sini. Oke, sudah. Untuk teks buttonnya silahkan di copy, kemudian klik buttonnya, kemudian klik here-nya, kita tambahkan teksnya. Kemudian kita lakukan pengaturan dari posisi terhadap widget-widget yang ada di dalam kontainer ini. Kita lakukan pengaturan di sini. Saya akan melakukan pengaturan terhadap widgetnya, yaitu kita melakukan posisinya saya buat posisi justify, yaitu di tengah. Kemudian alignmentnya posisinya tetap ada di alignment kiri. Nah, kemudian di bagian teksnya mungkin saya di sini sudah menyiapkan juga yang namanya color palette di Photoshop ya. Kalau seandainya tidak ada Photoshop, silahkan cari color palette di website. Sudah banyak ada color palette ya. Saya menggunakan kode warna 007 BBE. Saya tinggal copy ini, kemudian saya ubah stylenya, yaitu tipografinya saya ganti menjadi, rencananya saya pakai Popin semua fonts. Kemudian di sini saya akan rubah bagian teksnya itu. Oke, sebelumnya saya akan melakukan pengaturan terhadap warna teks colornya, itu saya paste di sini. Oke, biar sesuai. Kemudian setelah itu kita lakukan pengaturan dari teksnya, teks color yang di sini mungkin saya pakai warna dengan kode warna 3333. Oke, biar tidak terlalu hitam. Kemudian bagian di sini, sebelumnya saya akan melakukan pengaturan juga terhadap tipografinya. Tipografi saya pakai Popin, cuman ukurannya akan saya sesuaikan juga. Mungkin ukurannya itu saya pakai 15, saya pakai 15. Kemudian bagian sini ukuran fontnya itu saya pakai 30 pt. Oke, sudah. Kemudian untuk buttonnya saya akan merubah buttonnya mungkin dari sisi warnanya dulu. Untuk warnanya saya akan ganti tadi warna yang tadi sudah disepakati di color palette-nya, warna biru. Kemudian border radiusnya itu saya pakai, biar agak melengkung, saya pakai di sini 10 aja, 10. Oke,
Sudah. Untuk fontnya juga saya ganti ke Poppins. Sudah. Jika sudah, artinya kita sudah punya website heading hero tapi belum jadi. Oke, bagian di kanannya kita ambil gambarnya. Di sini saya akan upload gambar ini yang sudah saya siapkan sebagai gambar title-nya nanti. Oke, ini saya select. Oke, nah untuk ukurannya saya sesuaikan biar tidak terlalu gede banget. Oke, seperti ini. Mungkin alignment-nya di sini saya akan atur alignment-nya itu ada di tengah seperti ini. Oke, center. Kemudian untuk ini biar agak ke tengah, tampilannya agak ke tengah, saya akan melakukan settingan dari layoutnya, yaitu bagian sini saya akan lakukan pengaturan paddingnya. Oke, sebelum itu dibuka dulu ini. Oke, sebelum saya buat 0 dulu, saya buka. Kemudian di sini saya pindahkan jadi 20, kemudian di sini 50. Oke, artinya di sini bagian tracknya itu adalah posisinya dengan padding 20 pixel, kemudian bagian di sini 50 pixel biar agak ke tengah. Oke, sudah. Kemudian untuk buttonnya perlu diatur di hovernya. Hover itu adalah ketika teman-teman melakukan sorot terhadap mouse teman-teman, maka dia akan pindah seperti ini. Di sini saya lakukan pengaturan hovernya. Sebelumnya saya lakukan pengaturan dari fontnya dulu. Fontnya itu mana dia? Fontnya itu tipografinya saya pakai 12 di sini, 12 biar agak kecil. Kemudian di bagian sini hovernya, setelah hovernya itu saya lakukan pengaturan di teksnya itu colornya putih, kemudian di bagian colornya ini saya ganti, saya copy dulu warnanya biar warna birunya agak biru muda. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Ketika di hover tombolnya, saya salah warnai. Oke, warnanya ada di sini. Nah, seperti ini jadinya tampilannya, hovernya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari hero section. Kemudian bagian section yang kedua itu adalah section, kita cek dulu section service. Oke, pada bagian section service ini kita lihat ada terdiri dari 2 kontainer atas dan bawah. Kemudian yang di bawah itu dibagi menjadi 3 kontainer yang diisi dengan beberapa icon ini, seperti ini. Nah, untuk membuat ini kita perlu menambahkan kontainer sama lagi, kontainer dengan 2 kontainer flexbox seperti ini. Namun ini kita ganti biar posisinya ada ke samping. Oke, posisinya ke samping artinya directionnya itu ke bawah seperti ini. Oke, kalau sudah ke bawah kita akan buat bagian headingnya itu. Di sini saya rubah menjadi posisinya adalah 100% seperti ini. Kemudian bagian ini juga saya
tambahkan persentasenya, sehingga kita sudah memiliki dua kontainer seperti ini. Untuk bagian atasnya saya akan menambahkan sesuai dengan ini, wireframe-nya itu ada dua widget. Yang pertama widget heading dan widget text. Kemudian saya akan menambahkan bagian widget ini. Oke, widget heading, satu widget heading. Kemudian bagian kedua itu adalah widget text editor. Oke, text editor. Kemudian untuk saya akan langsung melakukan pengaturannya. Pengaturannya adalah seperti ini. Oke, di bagian alignment-nya saya pilih pakai justify. Kemudian untuk gap-nya mungkin nanti ini dirubah, gap-nya itu biar row-nya sebentar, gap-nya itu adalah biar agak renggang, saya pakai 10 saja. Oke, biar nggak terlalu kemudian bagian ini headernya itu saya ganti tipografinya itu menjadi opins. Kemudian ukurannya itu adalah 10 pixel. Kemudian untuk warnanya saya pakai warna yang sama seperti ini. Mungkin saya pakai warna ini, saya sorot, tes, tinggal kita pilih. Nah, maka jadi seperti itu. Nah, kemudian teks yang kedua juga saya akan lakukan pengaturan. Di sini pengaturannya adalah untuk fontnya itu adalah opins. Kemudian ukurannya itu adalah 15 pixel seperti ini, dan warnanya saya sesuaikan sama dengan warna ini. Oke, untuk warna saya sesuaikan di sini, Oke, udah 333. Oke, selanjutnya kita copy teksnya di sini, kita copy. Oke, dan kita masukkan ke teksnya ke teks headingnya. Teks headingnya sudah explore service. Kemudian bagian yang kedua itu teksnya saya masukkan di sini. Oke, sudah jadi explore service dengan ini. Nah, kemudian karena jaraknya di sini itu terlalu pendek, terlalu dekat dengan header hero, maka di sini akan saya lakukan pengaturan terhadap teksnya, dimana saya akan lakukan pengaturan paddingnya. Pada paddingnya ini saya buka dulu paddingnya, topnya saya rubah ke, mungkin di sini saya pakai 30. Oke, biar tampilannya agak renggang seperti ini. Sudah. Setelah itu kita tampilan dari sini. Sini adalah tampilan dari sub dari service-nya. Ada digital marketing, web design, kemudian branding. Nah, oke, kita lanjut. Kita akan membuat sebuah layout. Bentar. Nah, karena kita lihat di sini itu dibagi 3, maka kita perlu yang namanya penambahan kontainer. Penambahan kontainer yang ada di dalam di sini. Caranya adalah kita tambah kontainer, kemudian di drag saja. Nah, dalam kontainer ini kita kita cek dulu. Ini kontainernya itu adalah ke samping, yang biar artinya direksionalnya itu ketika ditambah kontainer dia akan ke samping juga. Bentar. Kemudian di sini kita akan menambahkan yang namanya
icon box untuk menempatkan ini 3 buah sub dari service ini. Icon boxnya seperti ini. Mungkin di sini saya akan menambahkan icon box seperti ini, icon, chat icon, icon box. Sudah. Oke, kalau sudah, untuk warnanya silahkan dilakukan pengaturan terhadap icon boxnya. Oke, di sini saya akan melakukan pengaturan terhadap warnanya. Rencananya di sini backgroundnya ini saya akan warnai warna birunya ini. Jadinya 3 kotak ini akan warna biru seperti itu. Oke. Saya akan mewarnai dari sisi kontainernya dulu. Sisi kontainer saya warnai. Oke, seperti ini. Saya cari warna birunya ini. Oke, nah sudah. Nah terus dari sisi kontainer saya juga akan melakukan stylenya, saya rubah bagian bordernya, saya agak lengkungin ke mungkin ke 10 ya. Oke, 7 aja udah cukup, kelihatan manis. Nah kemudian di bagian sini saya akan rubah style dari iconnya dulu. Oke, sebentar saya akan rubah. Terakhir akan saya rubah padding dari box panel ini. Mungkin di sini saya akan melakukan pengaturan padding 40 biar ada spasi antara atas, bawah, dan samping seperti ini. Nah kemudian bagian stylenya saya akan sesuaikan juga. Bagian style itu boxnya itu sudah, inline-nya oke, sudah. Saya atur lagi untuk ini, saya pakai warna putih, ikonnya warna putih. Kemudian bagian size-nya tidak saya ganti. Kemudian bagian kontennya itu saya akan warnai warna putih juga. Kemudian boxnya udah, ikonnya sudah, ini putih, kontennya putih. Nah ini belum, ini kontennya saya akan warnai putih juga biar warnanya sama. Oke. Kemudian di selanjutnya adalah melakukan pengaturan dari fontnya, tipografinya. Di sini saya ganti menjadi Popin ya, Popin. Kemudian di bagian bagian description-nya ini saya ganti menjadi Popins juga. Oke. Tapi ukurannya saya sesuaikan jadi mungkin di sini saya sesuaikan jadi 14 saja. Oke. Sudah. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini dan kita tinggal melakukan duplikat terhadap 3 service ini, 3 subservice ini. Duplikat, kemudian ini diduplikat. Sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Coba kita lihat perjelas. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, sudah. Kalau sudah, tinggal kita lakukan pengaturan sesuaikan dengan wireframe. Mungkin di sini logonya digital ya. Digital, oke. Digital, saya lakukan pengaturan logo itu. Saya ketik digital, apa yang keluar. Oke, saya pakai logo icon ini. Kemudian untuk teksnya digital marketing. Di sini teks headingnya saya ganti digital marketing. Kemudian bagian sini we will assess, oke. Saya ganti juga. Oke, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kemudian di bagian sini, bagian ini akan saya ganti juga web design.
sini menjadi web design, kemudian bagian ini saya ganti juga menjadi seperti ini. Untuk ikonnya mungkin saya ganti menjadi icon coba saya cari ya, laptop. Oke, saya pakai laptop ini aja. Oke, sudah. Ini sudah selesai. Kemudian di bagian sini saya juga akan ganti ikonnya menjadi fine karena desain dia akan ini. Terus untuk brandingnya di sini saya ganti teksnya, kemudian di branding ini saya copy, kemudian saya pindah ke sini. Nah, dengan begini itu artinya dua section sudah selesai seperti ini. Oke, section 1 adalah hero section, yang kedua itu adalah service. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan buat section yang ketiga, itu adalah section data, yang dimana di sini sectionnya ada section 1, 2, ada project, ada client, kemudian ada themes. Nah, di sini kita lihat kontainernya itu menggunakan satu kontainer saja. Oke, karena kita menggunakan satu kontainer, jadinya di sini kita tambahkan yang satu kontainer seperti ini, directionalnya ke samping seperti ini. Oke, nah untuk menambahkan data seperti ini, maka kita butuh widget yang namanya widget counter data ya, namanya ya, saya lupa juga. Data, oke, bukan counter. Oke, counter seperti ini kita tambahkan di sini. Nah, di sini perlu kita lakukan pengaturan stylenya terlebih dahulu biar dia posisinya ada di tengah. Pengaturan dari gini ya, kontainernya. Oke, lakukan pengaturan biar ada di tengah, posisinya seperti ini. Oke, kalau sudah, kita lakukan pengaturan fontnya. Fontnya itu saya pakai font numbernya, saya pakai warna yang ini juga. Oke, sudah. Kemudian tipografinya saya ganti ke Poppins juga, Poppins. Oke, sudah. Itu untuk teksnya. Kemudian bagian title-nya saya ganti, tipografinya saya pakai Poppins juga, Poppins seperti ini. Di sini saya akan lihat dulu datanya itu 65, saya copy 65, di sini count-nya n-nya itu ada di 65 sampai 65. Di sini untuk teksnya saya ganti ke project ya. Oke, salah. Project seperti ini. Oke, sudah. Oke, saya lihat. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya kita akan copy atau duplikat aja, tinggal duplikat. Yang mana di sini kita perlu yang namanya melihat di sini ya. Di sini. Oke, ini 60, kita tinggal edit saja. Oke, sudah. Teksnya itu adalah clients. Oke, jangan terubah di sana. Sebentar. Teksnya itu client, di sini clients gitu ya. Clients. Oke. Kemudian kita duplikat lagi. Lihat di sini themes dengan 12, di sini endingnya itu 12.
kemudian di sini Teams sudah. Nah, di sini kita sudah punya 1 2 3 data project, client, dan tim. Nah, coba kita lihat posisinya itu ada di seperti ini ya. Kalau posisinya seperti ini, mungkin kita akan kasih gap antara project dan client, juga yang lainnya itu kasih gap. Mungkin di sini kita perlu lakukan pengaturan gapnya. Oke, gapnya itu mungkin saya pakai mungkin di sini 200 ya. Oke, di sini segini saya kok hilang. Mungkin perlu di refresh. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, tampilannya sudah. Kemudian jaraknya. Nah, ini kita lihat ada jarak di sini. Mungkin di sini kita akan rubah topnya itu paddingnya ditambah 30 aja. Kemudian di bawahnya itu kita tambah paddingnya pakai 30 ya. 20 saja. Jadi tampilannya seperti ini. Kita sudah menyelesaikan 3 section. Section yang pertama section hero, kemudian service, ada section data. Kemudian kita butuh lagi 3 section, service detail, kemudian ada call to action, kemudian ada what our client say atau testimoni. Kita lakukan pengaturan dulu. Kita lihat dulu di sini, kita lihat itu menggunakan 2 buah kontainer hampir sama dengan ini. Jadi kita bisa tinggal copy saja bagian ini. Kita lakukan duplikat. Nah, kemudian kita tarik bawa ke bawah sini. Sudah. Cuman di sini karena stylenya kita rubah jadi warna ini ya, putih ya. Sudah. Nah, kemudian bagian ini kita delete, kemudian kita delete juga, terus gambarnya kita delete juga. Nah, jadi kita cuman ada heading, dan di sini kita butuh gambar. Gambar. Kita tambahkan gambar di sini. Insert gambar. Seperti ini. Nah, karena di sini biar sejajar, jadinya di sini paddingnya saya kembalikan ke ininya apa namanya? Kembalikan ke 0. Biar sejajar. Bagian sini saya kembalikan, tapi bagian sini saya biarkan dulu ke 20 atau nanti disesuaikan sama gambarnya nanti ya. Nah, kemudian di bagian gambarnya saya akan upload gambar, kemudian gambarnya sudah saya sediakan seperti ini. Tinggal kalau sudah silahkan select. Sudah, gambarnya seperti ini. Mungkin terus untuk bagian teksnya saya ganti how do we turn ide to reality, bagaimana kita mengubah ide menjadi kenyataan. Sudah. Di sini sudah, artinya kita sudah punya satu gambar dengan seperti ini. Kemudian kita di sini menambahkan kontainer. Sebentar, kita lihat posisinya. Direct ke bawah. Artinya sudah Kemudian di bagian sini kita hilangkan. Terus kita tambahkan satu buah kontainer di sini. Nah, kontainer ini nanti akan kita isi
posisinya seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Ini hampir sama dengan ini. Cuman di sini itu menggunakan icon box. Oke. Sudah menggunakan icon box. Kita tambahkan icon box di sini. Icon box seperti ini. Nah, tapi posisinya di sini adalah posisinya di atas, cuman di sini kita perlu merubah stylenya biar ke samping seperti ini. Kemudian ini saya pakai tengah-tengah, kemudian icon spacingnya biar ini 15 atau lebih, nggak masalah. Di sini content space-nya kita rubah ke 0 saja. Nah, kita lihat dulu. Sebenarnya kita bisa ngopi di sini, copy di sini. Cuman di sini kita akan latihan dulu. Sebentar, kita akan buat logonya ini, ikonnya ini menjadi bulat seperti ini. Oke. Sudah circle, kemudian stylenya, icon spacingnya sudah, ikonnya kita mungkin akan rubah dulu dari sisi fontnya. Oke, di sini dari sisi ini akan saya sesuaikan warnanya menjadi seperti ini ya. Warna fontnya akan saya sesuaikan seperti ini. Oke, saya ambil itu. Kemudian bagian typografinya saya juga akan rubah ke Poppins biar sama semuanya. Oke, setelah itu untuk ukuran ininya saya pakai 22 saja, 22. Terus bagian di sini descriptionnya saya pakai warna yang ini 3333. Oke, typografi juga saya ganti ke Poppins. Oke, sudah. Setelah itu kita atur size-nya itu saya pakai 12 ya, 12 cukup. Oke, ini cukup, sudah cukup. Terus ikonnya saya pakai warnanya itu adalah warna yang di sini juga, ini. Kemudian size-nya saya pakai 40 ya, cukup ya. Oke, pakai 40 cukup. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Mungkin bisa kita lihat seperti inilah posisinya, cuman posisinya nanti kita atur untuk paddingnya. Mungkin di sini kita akan atur dulu posisinya itu di padding 50 ya. Oke. Oke, zigzag. Tadi padding lagi ya. Oke. Di sini saya kasih padding biar mau posisinya zigzag, right-nya kita pakai 50. Oke, seperti ini sudah. Kemudian dari sisi spasinya, oke, saya pakai 5. Oke, biar aman. Nah, sudah. Jadi kita sudah punya satu buah. Kita lihat dulu gimana keadaannya. Oke, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kita bukan duplikat terhadap service detail ini. Kita duplikat, terus ini duplikat lagi. Oke, kita duplikat lagi, kemudian sampai 4 ya. Oke, 4. Oke, itu ada consulting. Kita copy dulu. Teksnya kita copy, di sini kita pakai consulting, kemudian di sini analisis,
analisis, bagian sini itu analisis, kemudian bagian sini juga production, kita copy, kemudian bagian sini support. Oke, support. Oke, bagaimana biar posisinya nyiksak ya? Oke, kalau tadi paddingnya itu ada di kanan, sekarang kita rubah paddingnya itu ada di kiri. Di sini pakai padding, oke, posisinya. Bagian sini kita juga rubah ke kiri, oke. Sudah, oke, sudah jadi. Kita sudah punya service detail seperti ini. Artinya kita sudah punya, oke, tapi ini belum dilakukan pengaturan ya. Kita perlu melakukan pengaturan yang lebih ini lagi. Untuk gapnya mungkin kita atur di sini gapnya. Di sini kita atur gapnya, mungkin gapnya 30. Oke, kita atur 30 seperti ini biar posisinya itu lebih bagus. Oke. Nah, setelah itu kita atur juga bagian ini sudah. Oke, sudah, tinggal kita publish saja. Oke, cukup. Kita lihat dulu di sini. Oke, cukup seperti ini. Anggap aja sudah seperti ini. Tadi kita tinggal publish, simpan. Nah, kemudian kita lihat dulu di tampilannya. Di sini kita periksa dulu tampilannya. Oke, sudah muncul. Ada hero, ada data seperti ini. Oke, ini agak kurang turun ini jadinya. Posisinya kurang turun. Jadi kita perlu yang namanya padding. Di sini paddingnya di sini ditambah, kita pakai padding topnya itu tambah biar turun dia. Oke, posisinya biar turun, publish, kemudian kita refresh. Oke, sudah ya, anggap sudah sesuai. Selanjutnya kita buat call to action seperti ini. Jadi ini posisinya itu hampir sama dengan ini. Oke, cuma nanti kita duplikat ini, bagian ini kita pakai sama dengan ini. Oke, kita tinggal duplikat aja ini. Kontainernya kita duplikat, kemudian kita bawa ke bawah. Oke, bawah sudah. Bagian ini kita delete. Oke, mungkin pengaturannya kita cek dulu juga. Untuk gapnya mungkin nanti kita atur, nanti kita sesuaikan. Kemudian kita ini coba kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, sudah dipaste. Untuk teksnya itu adalah ini, kemudian kita di sini kita paste. Kemudian kita butuh yang namanya juga button mungkin kita bawa copy aja, ini masalah. Copy, kita bawa ke sini juga. Oke, paste. Oke, nah karena di sini directionnya itu adalah ke samping, perlu kita merubah arah direction dari kontainer ini biar posisinya ada di bawah. Aturannya ada di sini di layout. Kemudian untuk gapnya itu gila ini 200 ya. Kita nolkan dulu gapnya. Kemudian directionalnya kita pakai turun seperti ini. Nah, untuk alignmentnya kita pakai center. Oke. Nah, untuk gap mungkin nanti kita atur di sini ke 15 saja cukup. Oke, 15. Oke, bagian ini rencananya saya warnai dengan satu warna. Jadi di sini kita perlu padding juga untuk buttonnya itu sekitar 30 biar ada margin. Oke.
Nah, di sini saya akan warnai dengan warna ini. Warna ini. Oke, sudah. Nah, kemudian kita atur warnanya, sudah diatur, kita melakukan pengaturan belum. Kita melakukan pengaturan, sudah di copy warnanya, kita melakukan pengaturan warna background. Di sini kita ambil kita paste hexa warnanya di sini. Oke. Nah, jadi. Oke. Setelah jadi, kita lihat dulu yang terjadi. Oke. Jika sudah, kita ganti warnanya ini menjadi warna, saya pengennya sih warnanya biar putih. Oke, biar kontras. Kemudian warna ini saya ganti juga hovernya, biar beda. Hovernya itu saya ganti warna putih, hovernya saya pakai warna putih. Kemudian untuk sebentar, untuk teksnya saya ganti warnanya biar warna ini. Oke, warnanya ini. Oke, jadinya seperti itu. Ketika di ini sudah hamil. Nah, terus posisinya di sini perlu kita atur paddingnya juga. Paddingnya itu mungkin saya pakai 50, kemudian di bawahnya juga saya pakai 50. Oke, 40 saja cukup. Oke, jadi ini adalah call to action bagian ini. Saya pakai warnanya ini. Kemudian kita buat section yang terakhir itu adalah section testimoni. Nah, sebentar, kita akan cek dulu tampilannya di sini. Oke, sudah. Tampilannya sudah sesuai, sudah. Oke, ini spasinya kurang. Saya akan tambahkan spasi bagian sini, yaitu di bagian gapnya itu kita tambah, jangan 15, kita pakai 20. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, sudah. Ini websitenya sudah jadi. Kemudian kita tinggal lakukan pengaturan terhadap testimoni. Testimoninya kita lihat dulu apa saja isinya. Oke, hampir sama dengan explore service atau section service. Kita pakai section service ini untuk membuat testimoni. Oke, kita pakai section ini, kita duplikat. Oke, kita pindah paling bawah. Oke, sudah. Apa saja isinya? Oke, satu teks dan testimoni seperti ini. Oke, ini perlu kita nanti kita hapus saja dulu ini. Ini kita buat satu saja, bagian ini dihapus. Kemudian untuk sebentar, ini di advance-nya kita buttonnya ditambah padding. Oke, tambah padding seperti ini. Kemudian di word layer ini di lakukan salah tempat. Oke. Dan seperti itu. Nah, untuk di sini karena warnanya itu kayaknya enaknya warna putih, saya jadinya harus melakukan pengaturan terhadap warna dari kontainer ini. Nah, untuk stylenya saya pakai bordernya tidak saya gini. Oke, saya nolkan di sini. Oke, 0 sudah. Untuk backgroundnya mungkin di sini saya hapus backgroundnya. Kemudian untuk posisi ini saya pakai 0 dulu, nanti melakukan pengaturan. Kemudian selanjutnya kita tambah widget testimoni. Oke, coba pakai ini.
Oke, sesuai. Kita tinggal lakukan pengaturan teksnya. Teksnya itu kita pakai di sini widgetnya sudah, teksnya kita pakai warna 3333. Oke, sudah. Terus tipografinya kita ganti ke tipografinya kita ganti ke Poppins. Sudah pasti Poppin. Ini pakai 13 saja cukup kayaknya. Kemudian bagian di sini sudah, untuk ininya sudah, tinggal kita ubah image itu pengaturannya dibiarkan saja, kita tinggal ubah warna ini kita pakai warna dari teksnya langsung. Warnanya biar sesuai tadi. Seperti ini. Kemudian teksnya itu kita ganti menjadi Poppins. Kemudian bagian ini titelnya itu kita ganti menjadi 3. Kemudian teks colornya sudah, itu Poppin. Sudah. Untuk ukurannya mungkin kita sesuaikan ya, karena ini jabatannya mungkin di sini juga disesuaikan 12 saja cukup kayaknya. Kontennya apa 12 ya, ini untuk nah kita sudah selesai melakukan pengaturan. Nanti untuk foto tinggal kita edit fotonya di sini. Kita sudah punya satu kontainer untuk testimoni. Di sini kita lihat itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu 5 kontainer. Berarti kita tinggal mengcopy bagian ini saja. Kita copy, duplikat. Sudah. Duplikat, posisinya seperti ini. Duplikat lagi 1. Sudah. Artinya kita sudah menyelesaikan testimoni yang bagian ini. Sudah. Tinggal selanjutnya kita publish dulu. Kita cek apakah desain yang kita buat sudah sesuai apa belum. Kita cek di sini. Sudah muncul ini word our site. Sudah. Itu ada header hero section, kemudian ada service section, kemudian data section, kemudian ada service detail section, kemudian ada call to action, kemudian ada testimoni. Sudah cukup. Di sini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai artinya bagian home itu sudah selesai, cuman belum ada header dan footernya. Untuk header dan footer kita akan membahas di video selanjutnya.